Puji Tuhan, Shalom. Selamat baku dapa. Haleluya, sekian bulan kami tinggalkan Lirung dan puji Tuhan kalau hari ini kami ada di sini itu anugerah Tuhan. Itu kebaikan Tuhan, Tuhan sungguh baik. Saudara merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh sekali lagi katakan amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan malam hari ini. Kami boleh tiba hari Selasa yang lalu atas pertolongan dan anugerah Tuhan. Perjalanan kami cukup panjang, kami dari tempat ini bulan Juli awal. Kami baru tiba pada hari Rabu kemarin, kami sudah mengadakan perjalanan di beberapa pulau. Dari Bekasi kami terbang ke Balikpapan. Kami ada beberapa waktu di sana dan kami pergi ke Ternate. Sesudah itu kami kembali ke tempat ini, puji Tuhan. Semua dalam anugerah Tuhan. Dan malam ini kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena firman Allah jika disampaikan itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Haleluya. Kalau firman Tuhan disampaikan ada sesuatu yang ajaib. Ada sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti sebuah conference. Ada seorang pembicara, Samson Dabas, dia katakan, mereka di tempat pelayanannya sementara tenggelam dalam firman Allah. Waktu COVID, Tuhan menyampaikan kepada gembala mereka bahwa tidak akan ada satu orang pun yang akan kena COVID. Dan saudara tahu, angka terkecil divaksin di negara mereka. Kalau tidak salah hanya 6% saja yang mengikuti vaksinasi. Dan betul, jemaat mereka itu ada 16 juta orang. Bukan jumlah yang sedikit dan tak ada satu orang pun yang kena COVID. Kenapa? Mereka lagi tenggelam dalam janji-janji Allah. Firman Tuhan berkata, walaupun 1.000 rebah di samping kananmu dan 10.000 rebah di samping kirimu, itu tidak akan menimpamu. Dan mereka tenggelam dalam janji-janji ini. Dan Tuhan sungguh menyatakan kepada orang yang percaya akan firman Allah. Sebabnya itu sekali lagi kalau firman Allah disampaikan, ada janji yang ajaib, ada janji yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya dan saudara malam ini. Saya rindu menyampaikan berkat yang sudah kami terima ketika kebenaran firman Allah disampaikan. Mari kita kembali membaca Yesaya 54. Kita akan membaca ayat 1, 2, dan 3. Mungkin Bapak Gembala sudah menyampaikan akan hal ini. Tetapi mari ketika kita dengar firman Allah itu selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Mari Yesaya 54 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Kota-kota sunyi. Boleh katakan amin terhadap firman Allah. Malam hari ini kita akan berbicara tentang perluasan daerah kita. Sekali lagi perluasan itu idenya Tuhan. Tuhan mau memakai anak-anak Tuhan untuk diperluas. Mengapa Tuhan mau memakai kita untuk diperluas? Supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan ditinggikan dan diagungkan lewat hidup anak-anak Tuhan.
Sebabnya itu Tuhan punya ide, setiap kita yang dipanggil, Tuhan akan memperluas hidup kita. Firman Allah tadi pagi sudah sangat panjang disampaikan. Malam hari ini ada satu bagian yang saya akan sampaikan bagaimana kita akan meningkat dalam hidup kita. Sehingga kita akan mengalami perluasan itu. Kita tidak hidup biasa-biasa saja di tangga atau di level hari ini. Tetapi mari kita mau naik level selanjutnya. Jangan kita diam di level hari ini. Tetapi Tuhan berjanji ada level berikutnya yang harus kita naiki. Dan untuk kita mencapai level berikutnya, kita harus menerima anugerah Tuhan. Boleh sama-sama katakan anugerah Tuhan. 2, 3. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan akan membawa hidup kita hari ini ke level berikutnya. Mungkin hari ini dari sejak kita menerima Yesus kita sudah naik ke level selanjutnya, Tetapi Tuhan mau hari ini ketika kita dengar firman Allah, kita tidak tinggal di level hari ini. Tetapi ada level-level selanjutnya yang akan Tuhan bawa di dalam setiap anak-anak Tuhan. Dan untuk menerima hal ini, kita perlu namanya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu di alam roh yang Tuhan kerjakan itu ada namanya dimensi. Dimensi ini adalah sebuah ukuran yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ketika Abraham dipanggil untuk keluar dari sanak saudaranya, Tuhan membawa kepada sebuah dimensi yang ajaib. Tuhan katakan, Abraham, engkau lihat bintang di langit. Dan kalau engkau menghitungnya, begitulah keturunanmu. Kalau engkau dapat menghitung pasir di tepi laut, maka begitulah keturunanmu. Engkau akan menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Ini ukuran Tuhan yang Tuhan pakai buat Abraham. Dan ukuran Tuhan itu selalu besar. Sekali lagi, ukuran Tuhan itu selalu besar. Dan Tuhan akan bekerja, kebesarannya akan bekerja di dalam anugerahnya bagi kita. Saya berharap ketika kita dengar firman Allah malam hari ini, mari rindukanlah anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Mari setiap pribadi yang dengar firman Allah, rindukan anugerah itu ada bagi saya dan saudara. Saudara tahu, kalau anugerah Tuhan itu turun atas hidup kita, itu membawa sebuah hal yang ajaib. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita kalau anugerah Tuhan akan terjadi. Karena kalau anugerah Tuhan sudah bekerja, tak ada satu kuasa pun yang dapat menahan kita. Firman Allah berkata, kalau Tuhan sudah berkarya, tidak ada satu manusia dapat menutup pintu. Itu kalau anugerah Tuhan sudah berkarya. Tak ada seorang pun yang akan menarik kita turun. Kalau anugerah Tuhan turun atas hidup kita, kami merasa dan mengalami anugerah Tuhan bagi kami. Ketika kami mengikuti conference, kami dari sini tidak punya rencana untuk ke Kalimantan untuk membuka pelayanan di sana. Memang kami sudah berdoa beberapa tahun yang lalu. Tuhan sebenarnya sudah berbicara kepada saya untuk ke Kalimantan. Itu 3 tahun lalu. Tetapi kami bingung memulai dari mana. Tetapi ketika kami ikut conference, kami mulai terbakar bahwa Tuhan akan memperluas daerah kami. Dan saya mulai katakan, Tati, kita akan ke Kalimantan. Hari terakhir conference sudah bubar, tetapi jangan pulang. Kita jangan pulang, kita harus minta berdoa kepada Pastor Jonathan. Karena dia juga pelayanannya itu, dia merintis 2 gereja yang besar. Kan dia melayani bersama orang tuanya di Solo, tetapi dia merintis gereja yang ada di Jogja, yang mereka bangun 9 lantai, dan baru-baru peresmian di Jakarta dia yang merintis. Sebab itu saya katakan, Tati, tunggu. Karena banyak sekali, ribuan orang ikut dan ribuan orang itu minta didoakan. Kita mau masuk bagaimana, kita mau bicara bagaimana, Tati tunggu. Semua sudah bubar, karena kita memang malam itu harus pulang ke Jakarta. Jangan dulu pulang, semua ya teman-teman, Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah pulang, yang lain-lain sudah pulang. Ya, tapi jangan pulang, kita berdua. Saya sangat diteguhkan untuk ke Kalimantan.
Walaupun tidak tahu memulai dari mana. Tetapi saya katakan kalau saya sudah didoakan, maka Tuhan akan bekerja. Orang sudah pada berdesak-desakan untuk minta didoakan, tapi mari maju. Kan di mimbar mereka ini seperti gereja ini, lebih besar barangkali mimbar mereka dari gereja ini. Kami maju ke mimbar, kami tunggu kesempatan untuk minta didoakan. Karena orang memang berdesak-desakan untuk berdoa. Pas dia lagi habis mendoakan satu grup, mereka mendoakan, habis doakan begini, selesai mereka turun, saya langsung maju. Kita korek Pak Pastor, kenapa? Karena ribut sekali, dia dekat. Kenapa? Tolong doakan kami. Untuk apa? Untuk merintis di mana? Di Kalimantan. Dia ayo. Dia dengan semangat mendoakan kami berdua. Dan mulai hari itu, saya tahu anugerah Tuhan turun atas hidup kami. Pulang ke Bekasi, langsung bercerita, Tati langsung bercerita dengan Ibu Gembala di sini, langsung bercerita dengan kakak kami yang ada di Bekasi. Torang soalnya nak mau pulang lirung, Tati kalau torang dua pulang lirung, ini semangat bisa taloyo lagi. Torang dua langsung terbang ke Kalimantan, tidak tahu torang dua mau di mana. Tati tadi sudah bersaksi, kami tiba di Balikpapan, torang dua nintau mau di mana. Tiba di bandara Balikpapan, torang dua enggak tahu mau di mana. Kita sembilan, Tati, karena kan banyak tamang di sini. Telepon kan tamang salah satu, torang pipa dia. Tati ikan nih mau. Saudara, kami hampir 5 jam ada di bandara, tidak tahu mau kemana. Tetapi saya tahu anugerah Tuhan sudah ada bagi kami. Dan saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, kalau anugerah Tuhan ada bagi kita, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Mengapa sesuatu yang besar terjadi? Mari kita akan melihat, ada 4 hal yang saya akan sampaikan. Mendapat anugerah Tuhan atau menerima anugerah Tuhan. Yang pertama, itu kita menerima favor. Favor itu mendapat dukungan dari Tuhan. Anugerah Tuhan, Tuhanlah yang akan bekerja atas hidup kita. Kita akan menerima favor dari Tuhan, kita akan menerima kebaikan dari Tuhan. Kita akan menerima bantuan daripada Tuhan. Kalau anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Dan saudara kami mengalami akan hal itu. Ketika kami mulai berpikir, kalau orang mau ke Kalimantan, mau kontrak di mana, tempatnya di mana, ndak tahu, orang sama ndak pernah ke Kalimantan. Mau pakai doi apa, orang buat dana sangat terbatas, mungkin cuma doi jalan, doi kontrak bagaimana. Tetapi saudara, sekali lagi, mendapat anugerah Tuhan, itu mendapat dukungan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mendukung, kalau Tuhan sudah membantu, keajaiban terjadi. Ketika kami telepon dengan kita, orang ada anak basudara, oma adik anak, kerja di Kalimantan. Dan baru berkenalan ketika anaknya kakak kami Taufik menikah, baru berkenalan di situ. Dan ketika kita telepon, orang mau ke Kalimantan, dia bilang di daerah mana? Pokoknya di daerah IKN. Dia bilang, kita minggu lalu ada orang tawarkan beli rumah. Beli rumah. 1 hari sampai 20 kali itu baru minggu lalu. Kan dia bilang, kita mau coba nego, itu hari Senin, kita mau coba nego. Kalau baku jadi harga, kita bayar. Ini di daerah IKN. Toran 2 berangkat, dia mau nego hari Senin, toran 2 berangkat itu hari Selasa. Toran 2 belum tahu ini jadi bayar, nyandak jadi bayar. Toran 2 enggak tahu, pokoknya toran 2 melangkah saja. Pas sampai di Kalimantan, toran sampai di Balikpapan, itu masih mau menyeberang pakai kapal feri 1 jam ke daerah itu. Penajam namanya. Kalau saudara boleh membaca berita, daerah IKN itu Penajam, Pasir, Kecamatan Pasir atau Kabupaten Pasir, itulah di daerah itu. Dan saudara, waktu kita telepon, dia bilang datang Jo, menyeberang Jo. Untung ada Ibu Mary yang membantu kami untuk pergi ke pelabuhan penyeberangan itu. Orang 2 menyeberang dan sampai di sana. Saudara tahu, ya ayo kita ke rumah itu. Saya sudah membayarnya. Dan dia katakan,
karena omak PAD ya agak-agak Cina lah dong panggil biar le itang bagi mah dong panggil Ciol. Ini rumah kita so beli dan saudara tahu dia beli 2 rumah. Padahal dia masih bangun 1 rumah di daerah itu juga yang torang sebenarnya diundang nanti bulan depan untuk peresmian rumah itu. Tetapi ketika dia dengar torang mau buka pelayanan, dia beli 1 kali beli 2 rumah di perumahan. Karena Ciol boleh tinggal sampai kapanpun di rumah ini. 2 rumah baru, dia baru beli. Dan saudara dia bilang begini, Ciol kita tabungan habis, ada beli rumah 2 itu. Hanya untuk melayani Tuhan. Kalau anugerah Tuhan turun, sesuatu yang besar, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita selami. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Apa yang kau rindukan hari ini? Minta anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Kita rindu keluarga kita diselamatkan, minta anugerah Tuhan. Sekali lagi kalau anugerah Tuhan itu turun atas hidup kita. Oh, kita akan terheran-heran akan hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Bahkan pendeta ini katakan, kita mungkin akan naik mobil tanpa kita membeli. Saya langsung ingat mobilnya Oma P. Oto. Tanpa membeli, tiba dengan selamat di Lirung. Torang pakai tanpa membayar. Kalau anugerah Tuhan turun, Taran 2 juga tidak perlu memikirkan kontrak di mana, bagaimana. Tuhan sudah menyediakan. Sekali lagi, jangan diam di level ini. Masih ada level selanjutnya. Dan minta favor Tuhan turun atas hidup kita. Hal yang kedua, anugerah itu super. Dan kita ini natural. Kan kita natural, kita manusia yang sangat terbatas. Anugerah itu super. Kalau super itu datang ke hidup kita yang natural, maka hidup kita akan menjadi super natural. Amin. Kalau anugerah itu, jangan hidup di natural yang sangat-sangat terbatas. Jangan hidup di keterbatasan kita. Tuhan mau sekali lagi menarik hidup kita untuk melihat kedahsyatan Tuhan, untuk melihat keluar biasaan Tuhan. Sekali lagi mari mulai percaya akan anugerah Tuhan. Mari mulai percaya akan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu super. Dan kalau super itu datang dalam hidup kita yang natural terbatas ini, maka hidup kita akan menjadi supernatural. Sesuatu yang biasa-biasa, sesuatu yang biasa akan menjadi hal-hal yang luar biasa, saudara. Mari mulai percaya akan kemungkinan-kemungkinan. Ini nyanak mungkin mau terjadi. Mari mulai percaya akan Yesus yang mampu melakukan sesuatu yang melebihi apa yang kita pikirkan. Kami mulai mempercayai sesuatu yang besar hari-hari ini. Saudara, di tempat kami melayani, itu mayoritas itu mereka. Dan ada beberapa gereja mereka resolusi, mereka tahan. Sampai ibu pendeta yang kami kunjungi, dia bersaksi, kami beberapa kali dikepung. Kami beberapa kali dicegat untuk melayani, tetapi hari ini mereka boleh berdiri gereja. Bahkan ibu janda ini membangun gereja 2 lantai sendiri, suaminya sudah meninggal. Dan sebenarnya ketika orang mau berangkat, kita saudara ini juga bilang, Ci, kalau mau bergaul hati-hati di sini karena mereka dari garis keras. Kak Taufik juga kira gampang nih dua mau pergi di IKN. Orang-orang keras di sana. Tetapi saya percaya kalau anugerah Tuhan turun atas hidup kami. Maka saya percaya Tuhan sudah bekerja di daerah itu.
Saya percaya, saya sementara mempercayai Tuhan. Bahwa kalau Tuhan sudah membuka jalan, ada kemenangan jiwa-jiwa yang akan terjadi di sana. Sampai ketika kami tiba di sana ada orang yang bekerja, itu Muslim. Suatu ketika dia mulai mengeluh tentang hidupnya. Dan saya mulai memperkenalkan namanya Yesus Kristus. Saya bilang, datang beribadah, Ibu Gembala takut. Jangan panggil orang. Tapi apa Ibu? Dorang kepumpat orang. Dorang pe istilah mengkristenkan orang. Di sana penuh ketakutan. Kita juga pernah di daerah Dian. Tadi Dian, kita mau panggil orang itu beribadah. Jangan mau kepumpat orang. Di situ orang nyandak sebebas di sini. Bicara, mari orang ke gereja. Kan orang-orang muslim yang kali pertama, mari cuma baptis. Aduh jangan sembarangan bicara di sana. Saudara, tetapi saya percaya. Kalau Tuhan turun atas hidup kami, anugerah Tuhan. Maka kami akan mempercayai sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kami terbatas, tetapi Yesus yang kami sembah tidak terbatas. Hal yang ketiga, anugerah Tuhan itu adalah kemampuan Tuhan untuk menelan kelemahan kita. Kalau anugerah Tuhan turun atas hidup kita, keraguan, patati kan takut sekali, mau bagaimana. Kalau anugerah Tuhan sudah turun, itu dia akan menelan akan semua keraguan kita. Kita ragu untuk memajukan usaha, kita ragu untuk membangun rumah, kita ragu untuk menyekolahkan anak, kita ragu untuk sesuatu yang akan kita capai. Kalau anugerah Tuhan sudah turun atas hidup kita, maka keterbatasan kita, kelemahan kita, itu akan ditelan oleh anugerah Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita sepertinya bingung, seperti memain drum. Kita bingung, kita terbatas sekali. Nyanak mampu, sudah belajar, sudah latihan, tetap besai. Mau bermain drum. Tetapi saudara, kalau anugerah Tuhan itu turun, maka dia akan menelan semua kelemahan kita. Kita nyanak bisa nyanyi. Kalau anugerah Tuhan turun, maka orang akan mendengar kita itu indah. Kalau memimpin pujian sepertinya tidak mampu. Kalau anugerah itu turun atas hidup kita, orang akan, kamu luar biasa sekali tadi memimpin pujian. Itu kalau anugerah Allah turun. Kenapa? Karena kalau anugerah Allah turun, maka semua kelemahan kita akan di-cover oleh Tuhan. Sebabnya itu mari jangan, kita nyanak mampu. Mau berusaha, kage mau rugi. Kage mau ini. Kalau saudara merasa lemah, kalau saudara merasa tidak mampu, kalau saudara merasa bingung, mari minta anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Supaya ketidakmampuan kita itu akan dibungkus oleh anugerah Tuhan. Mari kalau engkau hari ini takut untuk maju, takut untuk membuka usaha, takut untuk apapun, ragu atau apapun, engkau mengalami ketakutan. Engkau takut mungkin akan sakit penyakit atau apapun. Saya mau katakan, mari minta anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Dan biarlah anugerah Tuhan itu bekerja secara ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Yang keempat, anugerah Tuhan itu adalah asisten pribadi kita. Dia akan membackup semua persoalan kita. Saya percaya sekali lagi ketika kami ada di sana, maka yang akan membackup kami itu adalah Tuhan. Walaupun seringkali kami ya secara manusia takut. Tetapi saya percaya kalau Tuhan sudah membackup. Waktu kami ke tempat itu, dia telepon saya. Karena Dian, Tati, ada beberapa orang panggil itu saya Oti, betul-betul. Iya, so siap mati. Saya siap mati.
Memang Kak James waktu di Bekasi, jangan sampai babaleng meni dua. Mesti fight. Saya memang di dalam hati Tuhan, mati kalau mati ini. Tetapi abu kalau abu. Karena kami mau pergi di daerah yang bukan seperti daerah ini Islam dan kita bisa bercerita dengan bebas. Tetapi saya percaya kalau Tuhan membackup kita. Coba saudara punya anak yang kecil. Dia tidak akan takut ketika mati lampu kalau ada orang tuanya di situ. Dia tahu mamanya akan membackup dia. Akan menolong dia. Mau jalan di gelap kalau ada engan papa. Harus pakai sia dengan DP papa tuh. Biar mau jalan di tengah kubur. Pasti kesiannya mau takut. Kenapa? Ada yang membackup. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi sudah membackup kita. Kita tidak perlu takut. Situasi, ekonomi, hal yang gelap, yang buruk akan terjadi. Kita kemarin waktu bercerita dengan Ceni di kapal, karena kami satu kapal. Terima kasih buat Ibu Ceni yang sudah membantu kami untuk ada di kamar yang enak. Dan orang bercerita di kamar, kita bilang Ceni, kan ini isu-isu ekonomi mulai terpuruk, akan ada masa kelam. Katanya Pak Ceni, apa rasa di perekonomian, perputaran ekonomi, iya ada perasa. Dan tahun depan, itu tahun gelap. Diprediksi ada 60 negara akan terjun bebas secara ekonomi. Tapi saya mau katakan, anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang akan membackup kita. Anugerah Tuhan itu seperti tangan Tuhan yang akan membackup hidup kita. Sebab itu mari dengar firman Allah. Minta anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Samson Dabas katakan, Pastor Samson Dabas katakan, ada di sebuah gunung yang tempat dia berdoa. Dia kalau sudah naik ke tempat itu, dia pernah berdoa di tempat itu, tidak makan, tidak minum. Itu 21 hari. Dan dia melihat ada anak-anak muda yang datang ke tempat itu di mana mereka berdoa. Itu mendorong hidup mereka untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi anugerahnya atas hidup mereka. Memaksa hidup mereka berdoa di hadapan Tuhan supaya anugerah Tuhan turun bagi mereka. Dan Samson Dabas ini dia berdoa untuk anugerah Tuhan turun atas hidupnya. Saudara tahu, ada sebuah kesaksian dari dia. Ketika dia dia mengadakan penginjilan di Jakarta. Dan dia sementara mendoakan dan Pastor Jonathan itu foto Pak Pastor Samson Dabas itu sementara mendoakan orang-orang yang maju. Dan dia muat di Facebook. Waktu dia muat di Facebook, ada jemaatnya akan melahirkan. Waktu jemaatnya mau melahirkan, dokter katakan harus dioperasi. Istri, ini ibu yang mau melahirkan, dia bilang pada suami. Karena di sana mereka tidak panggil pastor, mereka panggil papa. Buka Facebooknya papa. Ini istrinya bilang. Karena dokter sudah mau ambil tindakan untuk operasi. Dan tunggu dokter, kami akan berdoa. Buka Facebooknya papa. Ini maksudnya Pastor Samson Dabas, Facebooknya. Buka Facebooknya, waktu mereka buka. Dia melihat foto yang Pastor Samson Dabas ini sementara mendoakan orang sakit. Foto di Facebook. Dan saudara tahu, ini jemaatnya, mereka berdua bergandengan tangan dan pegang foto itu. Dan mereka mulai berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun atas hidup kami. Selesai berdoa langsung melahirkan normal.
wow, Tuhan kalau mau bekerja melebihi dari apa yang kita pikirkan. Sebabnya itu kita perlu meminta supaya anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Saya berharap ketika kita dengar firman Allah malam ini, mari mulai terima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari mulai naik ke level selanjutnya. Mari mulai melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan curahkan atas hidup kita. Mari mulai terima sesuatu yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah timbul dalam hati kita, yang belum pernah kita dengar. Kita terima karena anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan untuk menerima anugerah Tuhan, mari ada sebuah pembacaan. Untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, anugerah Tuhan itu bagi kita. Mari kita akan baca 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 5. Ada seorang dari daerah Benyamin. Namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Bekhorat, bin Alfia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah selisih tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu tetapi khawatir menaik kita. Satu ayat lagi, 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat yang pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia. Sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Gambaran ini untuk menerima anugerah Tuhan, untuk menerima keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lewat pembacaan firman Allah, kita harus tahu mengerjakan hal-hal yang dirindukan oleh Tuhan itu sendiri dalam setiap kita. Kita harus sungguh-sungguh tahu dengan tepat bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, itu sungguh-sungguh datangnya dari petunjuk Tuhan. Di dalam apapun. Di dalam apapun dalam hidup kita. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam usaha, harus usaha yang ada di dalam kehendak Tuhan. Di dalam bisnis harus bisnis yang sungguh-sungguh menurut petunjuk Tuhan. Bukankah banyak orang berbisnis, setelah berbisnis tidak diberkati. Saya pernah berkata kepada beberapa orang, jangan ngambil proyek. Jangan suka dengan kontraktor yang saya tidak tahu sistemnya, sistem yang tidak benar. Karena saya hampir 15 tahun di kontraktor dan saya tahu sekali tentang sogok menyogok, saya tahu sekali untuk mencuri campuran, mencuri ukuran besi, saya ahlinya.
Nyanak terlalu ahli sih. Tetapi kalau pernah bekeng saluran, cuma plester kita pernah bekeng. Susung batu dalamnya tanah kita pernah bekeng. Bekeng ukuran jalan, di sini tinggi, di sana semua. Pernah bikin jembatan, pernah bikin segala sesuatu. Sedangkan besi begini kelihatan. Saya dulu mengawas pembangunan Stadion Maesa Tondano. Itu kan ada tarikan angin namanya. Itu harus pasang besi 16. Dan waktu itu kami pasang besi 10. Tapi ketinggiannya kan tinggi 12 meter. Sampai hari ini saya ingat. Ukurannya 66 kali 12 meter. Tingginya itu 12 meter. Datang pemeriksa dari Jakarta. Dia buka gambar. Dia katakan, ini besi 16. Kenapa kalian pasang kecil? Saya katakan, itu besi 16. Padahal kami pasang besi 10. Itu kelihatan tarikan angin itu kalau di di atap yang melayang itu kan kelihatan tarikan anginnya. Ikatan angin. Besi 16, kenapa kalian pasang besi kecil? Besi 16 itu Pak. Itu besi kecil, itu besi bukan 16 Pak. Padahal saya yang pasang besi 10. Itu 16. Itu kecil, itu 16 Pak. Kalau Bapak tidak percaya coba Bapak naik. Siapa yang mau naik setinggi itu yang melayang begitu. Dan saya melihat kalau anak-anak Tuhan masuk ke kontraktor yang tidak benar. Saya melihat dan mempelajari tidak ada yang diberkati. Termasuk saya juga tidak diberkati. Karena saya pengalaman itu saya sering bercerita kalau kontraktor yang baku sogo. Enggak usah. Kenapa? Salah satu saya contoh tidak diberkati. Saya itu bekerja di 3 perusahaan kontraktor bukan cuma satu karena saya pingin uang. Karena saya juga ya begitulah ditawarkan hari ini jam sekian saya di perusahaan ini, jam sekian saya di perusahaan ini, nanti malam saya di perusahaan itu. Dan saya sangat tahu. Saya pernah menguntungkan bos saya. Kalau harga 100 juta, saya hanya pakai 25 juta untuk menyelesaikan proyek itu. Karena itu jurusan kami untuk tipu. Sebabnya itu saya puji Tuhan. Kalau waktu kontraktor saya mati, saya masuk neraka, saudara. Dan kalau tidak dalam kehendak Tuhan, kita sulit diberkati. Sebabnya itu kita perlu mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Usaha kita untuk menyekolahkan anak-anak, untuk visi mereka, untuk cita-cita mereka. Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Karena kalau kita kerjakan sesuai kehendak Tuhan, maka anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Saudara tahu, waktu Saul diperintahkan oleh Kis ayahnya, hanya untuk mencari keledai-keledai yang hilang. Dia hanya mengerjakan bisnis ayahnya. Tetapi dia mengikuti perintah ayahnya. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-9 dia mencari keledai. Tetapi di ayat yang ke-10. Ketika dia menjadi pribadi yang dengar-dengaran. Di ayat yang ke-10 dia ketemu Samuel. Langsung berubah hidupnya. Dari seorang yang hanya mengelola ternak ayahnya. Di ayat yang ke-10 dilantik menjadi raja. Tuhan gampang sekali membalikkan keadaan kalau anugerahnya turun atas hidup kita. Sekali lagi mari minta anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Dan mari lihat sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup ini. Ada banyak kali kita tinggal di level begitu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti anugerah Tuhan. Tetapi mari dengar firman Allah. Sekali lagi anugerah Tuhan itu turun atas hidup kita Tuhan. Tidak memandang siapapun kita. Tuhan mau anugerah itu ada bagi setiap kita. Sekali lagi Tuhan mau anugerah itu ada bagi setiap kita. Saya merindukan jemaat Sebaut Lirung.
Mungkin kalau 3 tahun depan kami kembali, sudah sangat berbeda dengan hari ini. Saya katakan, nah kami akan kembali bulan. Kalau Tuhan kehendaki kami hari Sabtu sudah pergi, karena kami akan melaksanakan peresmian rumah itu untuk kami melayani. Dan jika Tuhan berkenan, dalam perkenanan Tuhan kami akan kembali untuk ulang tahun Bapak Gembala, kalau Tuhan berkenan. Haleluya. Dan sesudah itu kami akan buang jangkar dan kami tidak tahu kapan kami akan tarik jangkar dan kembali akan ke sini, saudara. Haleluya. Mungkin 2-3 tahun lah kami akan lihat-lihat ke Lirung atau peresmian gereja lah. Ada momentum-momentum tertentu. Haleluya, haleluya. Dan saya merindukan engkau yang dengar firman Allah malam ini. Mungkin kita akan kembali dan engkau sudah berbeda. Bukan ada di level hari ini, tetapi ada di level berikutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari sekali lagi berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kan Oma dulu, maaf sedikit panjang nih, kan orang semua pergi toh. Kalau saudara mau marah kan orang semua ada. Hari Sabtu orang semua mau balik. Dia sedikit panjang, melepas rindu lah. Oma kalau orang minta doi, mak minta doi dang, ada perlu ini, berdoa. Walaupun Pak Oma itu ada. Oma mau beli badadang, Oma berdoa. Oma ini suka terlalu, Oma berdoa kok, berdoa ulang. Ternyata hari ini saya mengerti bahwa pelajaran-pelajaran itu mungkin kami hanya meminta biasa saja. Tetapi Allah menyediakan lebih dari yang kita minta. Allah akan menyediakan lebih dari yang kita pikirkan. Allah akan menyediakan lebih dari apa yang kita rindukan. Kalau anugerah Allah itu turun atas hidup kita. Orang duanya nak minta. Tuhan kasih rumah, kasih yang nyanda. Kita cuma dalam pikiran. Mau kontrak di mana, pakai doi apa. Cuma berpikir, belum minta. Anugerah itu sudah turun atas hidup kami. Dapat 2 rumah lagi. Wow, Tuhan ajaib dan luar biasa. Dan saudara tahu Kalimantan itu panas sekali. Lebih panas dari laut. Wih panas sekali ini di Tuhan tahu kasihan. Kita cuma bilang begitu, Tuhan tahu kasihan. Cuma bilang begitu. Dan waktu kita saudara itu pergi, dia bagian Ciol. Kita so pasang AC itu kamar. Tuhan paling tahu. Tapi aduh baru mau beli AC, baru mau pasang bagaimana. Tapi dia bilang sudah, so ada kompor gas. Dia bagi Ciol kurang mau beli kulkas. Nah ya gampang lah itu. Kita bilang Pak Tati, Dian waktu, dia kan enggak punya kulkas. Kalau dia beli rampa-rampa, sekarang so ada. Karena anugerah Tuhan juga. Waktu kita pergi, waktu dia habis kawin kita pergi, belum ada kulkas ke siang. Dia kalau beli rampa-rampa, kok nyanda merusak tuh, dia tanam. Tapi kalau belum dapat beli kulkas, nanti kalau nggak beli rampa-rampa campur atau daun bawang tanam dulu. Kalau mau pakai baru ambil. Itu jauh lebih apa namanya, nyana gampang layu lah. Dan karena ilmu lagi bagus Dian. Ya begitulah. Dan nyanda usah terlalu mempersulit hidup ini. Biasa-biasa saja. Nanti kan banyak tanah di sana. Di pasar tanam geraka apa sama tanamlah. Jadi terampai kulkas alami. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan untuk mencapai level itu. Untuk kita naik bukan seperti apa ya. Tiba-tiba terjadi, tidak. Kalau kita boleh melihat ketika Saul sebelum dia dilantik menjadi raja. Itu dia mencari keledai-keledainya. Di dalam pembacaan kita tadi, itu dia tiba di Gunung Efraim. Gunung Efraim ini artinya itu berdebu. Berdebu ini menggambarkan
mungkin ada hal-hal yang akan menghalangi pandangan kita untuk melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Tetapi mari kita harus terus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Itu tiba di Efraim. Dan terus dia berjalan, dia sampai di Efraim. Berjalan melalui tanah Salisa. Salisa yang artinya gua. Ini berbicara pembatasan. Mungkin iblis akan menyodorkan hal-hal yang kamu tidak mampu, kamu kecil, kamu tidak kuat. Dia akan menyodorkan keraguan, ketakutan, kebimbangan. Hal-hal di sekitar kita akan mempersempit janji-janji Tuhan. Tetapi mari kita terus berjalan. Maka sampailah dia ke sesudah Salisa. Dia berjalan ke Sahalim. Sahalim artinya rubah. Rubah ini binatang yang suka mencuri makanan yang dikumpulkan. Mungkin ada hal-hal yang akan merugikan hidup kita. Yang sudah kita lakukan. Ada orang-orang yang akan merugikan kita. Tetapi mari terus percaya kalau anugerah Tuhan ada bagi kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Dan mereka sampai di Benyamin. Benyamin ini artinya paling kecil. Merasa tidak mampu. Merasa tidak lebih dari yang lain. Ada yang merasa begitu. Aduh mau usaha. Marinya kecil. Mau melayani. Rupanya anak mampu. Merasa kecil. Merasa jangan merasa kecil. Kita harus terus berjalan. Dan dia tiba di perjalanan terakhir. Namanya Suf. Suf ini artinya kemanisan. Hari ini engkau sudah sampai di mana? Sudah sampai di perjalanan mana? Mungkin masih ada yang menghalangi engkau. Mungkin ada yang masih akan membatasi kita. Tetapi saya mau katakan terus berjalan. Di ujung perjalanan kita akan ada kemanisan. Dan kemanisan itu Saul dilantik menjadi raja. Jangan berhenti ketika engkau menghadapi tantangan. Asalkan kita tahu perjalanan ini itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu perjalanan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Anugerah Tuhan akan turun atas hidup kita. Mungkin akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan yang akan kita alami. Terus berjalan. Karena sekali lagi akan ada kemanisan yang Tuhan siapkan di dalam setiap orang yang akan menerima anugerah Tuhan. Sebabnya itu saudara, sekali lagi mari terus berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan hal yang terakhir. 3-4 hal yang terakhir yang saya akan sampaikan dengan cepat. Ingin mencapai akan keinginan dan visimu hari ini. Engkau rindu seperti apa untuk naik level? Level seperti apa yang engkau rindukan? Yang pertama, kita harus dengan sekuat-kuatnya, dengan begitu rupa untuk mencapai apa yang kita ingin capai. Kita harus ada perjuangan di sana. Kita tidak boleh malas. Kita tidak boleh acuh tak acuh. Oh, kita punya cita-cita besar. Tetapi kita tidak mau melakukan, kita tidak mau mengerjakan, kita tidak mau mendoakan, kita tidak mau melakukan, kita tidak mau berseru kepada Tuhan, kita tidak mau memasrahkan kepada Tuhan. Kita biasa saja tetapi di mulut kita, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini. Tetapi kita diam saja, tidak akan pernah terjadi. Walaupun cita-cita kita, visi kita besar, tetapi kita tetap tinggal diam. Kita tidak mau meminta anugerah Tuhan, kita tidak mau berjuang, tidak mau memperjuangkan. Seperti kita berdua, walaupun visi kita selalu ke Kalimantan, tetapi kita tidak pernah pergi, maka tidak akan pernah terjadi. Sebabnya itu, saudara, kita perlu melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Putus asa selalu terjadi ketika ada tantangan, tetapi saya mau katakan jangan putus asa. Di dalam apapun yang kita akan lakukan, jangan putus asa. Karena Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa. Hal yang ketiga, untuk menerima anugerah Tuhan. Ternyata yang saya belajar itu
dari Bapa rohani kita. Saya ketika mendengar ini, dia katakan begini, saya heran di Indonesia ada banyak anak-anak Tuhan tidak menghormati Bapa rohaninya. Malah ditentang. Banyak kali tidak setuju dengan Bapa rohani. Dia katakan di tempat mereka, di Nigeria, jemaatnya itu sangat percaya bahwa kuasa Tuhan itu turun atas orang tua rohani mereka. Sampai dia katakan jemaat itu sangat takut untuk berjabat tangan. Karena mereka sangat percaya itu kuasa Tuhan, otoritas Tuhan ada di atas hidup Bapak rohani mereka. Walaupun katanya Bapak rohaninya ingin berjabat tangan, mereka akan menyembunyikan tangan mereka. Apalagi kalau mereka berbuat salah. Mereka sangat segan untuk berjabat tangan dengan Bapak rohani mereka. Mereka sungguh-sungguh sangat-sangat menghormati. Saya mendengar kesaksian yang disampaikan oleh kakak kami yang ada di Bekasi. Dia katakan begini, waktu mereka ke Nigeria sama-sama, itu Pastor Obaja ditegur sama pekerja-pekerja yang ada di Nigeria. Kenapa? Waktu naik kendaraan katanya, atau jalan-jalan ke mall, itu mereka lebih dulu naik dari Bapak Gembalanya. Bayangkan cuma naik bis. Mereka diajarkan bagaimana menghormati pemimpin mereka. Sebabnya mereka tidak panggil pastor, mereka tidak panggil Bapak Pendeta, mereka tidak panggil Bapak Gembala. Mereka panggil Papa, itu di Nigeria. Itu sebagai orang tua rohani mereka. Dan mereka sangat-sangat menghormati. Bayangkan dari Solo itu mereka juga sangat menghormati. Tetapi ketika mereka melihat ke mall, Sobaja masuk dengan seenaknya, ditegur sama orang-orang Nigeria. Kami tidak diajarkan seperti begitu. Ke mall saja, Bapak Gembalanya harus lebih dulu, baru anak-anak buahnya. Naik bis begitu juga, harus Bapak Gembalanya biar mereka sudah tunggu di situ. Bapak Gembalanya masih baca cerita, masih ada urusan. Orang tunggu sampai pemimpinnya naik dulu baru jemaatnya. Wow, kita bilang. Dia bilang kenapa banyak gereja tidak mengalami hal yang besar. Mengapa banyak kali anugerah Tuhan ditahan oleh Tuhan. Karena diisi oleh jemaat-jemaat yang tidak menghargai pemimpin rohani. Mengapa banyak kali anugerah Tuhan sudah berdoa, menangkan jiwa, selamatkan jiwa. Mengapa itu ditahan oleh Tuhan? Karena masih ada orang-orang, itu jemaat Tuhan yang kurang menghormati otoritas. Sebab itu anugerah Tuhan tidak turun atas gereja kita. Dan saya berharap ketika kita dengar firman Allah ini, mari kita mulai menaruh di hati kita untuk menghormati pemimpin yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Dia bilang gereja-gereja di Indonesia kurang mengalami anugerah Tuhan. Karena salah satu adalah jemaat menjadi penentang gembala. Tidak menyetujui. Dia bilang kalau kami di sana itu hal-hal kecil makan. Orang di sini. Saya berharap 3 tahun depan saya kembali kalau Natal. Gembala-gembala dulu kasih makan. Itu akan mendatangkan anugerah Tuhan kote. Salah satu anugerah Tuhan turun kalau orang hormat pendeta-pendeta. Mari orang baku ajar supaya orang hormat kasihan orang hamba-hamba Tuhan. Supaya orang mau selamatkan 1000 jiwa akan Tuhan berikan. Karena diisi oleh orang-orang yang menghormati pemimpin-pemimpin gereja. Salah satu anugerah Tuhan. Dan saya berharap mari malam hari ini orang sudah dengar firman Tuhan Kang. Kita juga mau belajar. Dulu kita jamar tapi kakak. Wah ini terlalu dengar sekali nih. Dulu kan Kak Jem suka majelis wilayah. Dong kurang perintah-perintah orang di sini. Teling kali janai darah. Karena orang kan sama mulala. Orang bukan majelis wilayah. Orang kurang suruh-suruh. Ternyata aku salah.
Tapi kakak yang betul, kita dulu jangan darah Pak Pandita JP. Ngoni yang menjual sudah, biar bapak ngoni. Padahal kita tidak boleh begitu. Orang mesti hormat kepada pemimpin. Terus kalau nanti mau makan, ajar orang anak-anak untuk hormat juga pemimpin, untuk hormat orang tua. Mari ajar anak-anak juga untuk hormat orang tua supaya orang juga menerima anugerah. Kalau anak-anaknya hormat orang tua di rumah, orangnya mau terima anugerah. Kang Hagai mesti hormat Pak Mami, hormat Pak Papa. Supaya Hagai bukan untungnya Pak Papa dan Mami, bukan. Kalau orang dapat ajar anak-anak untuk hormat orang tua, dorang sendiri yang akan terima anugerah. Betul. Kalau anaknya nak hormat orang tua, dorang sulit menerima anugerah. Karena salah satu anugerah turun atas hidup anak-anak, itu hormat orang tua. Pantas Tuhan selalu bilang, harus hormat orang tua. Ternyata itu salah satu mendatangkan anugerah Tuhan atas hidup kita. Haleluya, saya berharap mari mama-mama, papa-papa yang punya anak, ajar dorang. Bukan untuk orang tua, bukan. Orang kan suka lihat kalau orang terima anugerah. Dan mari orang jamaah, hormat orang pemimpin. Supaya orang pe gereja menerima anugerah Tuhan. Dan akan terjadi pembalikan keadaan. Gereja ini akan mengalami revival Tuhan. Orang pe gereja semua lebih besar. Kalau orang sekian mau duduk di gereja besar, saudara, cuma sedikit. Dapat lihat kosong sekali tuh gereja. Sebab itu mari orang berdoa. Supaya anugerah turun atas sebaut lirung. Gereja ketika ditabiskan akan penuh dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Mari saudara, engkau datang dengan berbagai persoalan. Mungkin engkau ada masalah dalam pribadi, sakit, penyakit, usaha. Engkau kacau dalam pikiran. Engkau pusing menghadapi hidup ini. Engkau pusing dengan istri. Istri pusing dengan suami. Pusing dengan dunia ini. Pusing dengan usaha. Engkau sulit melayani tidak dalam anugerah Tuhan. Mari mulai minta. Terima anugerah Tuhan. Satu, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani harus ada di hati Bapa. Sehingga kita akan menerima anugerah Tuhan. Mari terima anugerah Tuhan malam hari ini. Anugerah Tuhan akan membalikan keadaan hidup kita. Saya berharap mari bukan hanya dengar firman Allah, terima anugerah Tuhan.